Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala apa yang kita laksanakan pada hari ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 SD. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas pelajaran yang keempat, ayo membayar zakat. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini perlu Bapak sampaikan kita akan memahami tentang arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah berzakat. Jadi, pada kesempatan hari ini, insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang memahami arti zakat dan macam-macam zakat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan berdoa bersama-sama. Anak-anak yang di rumah silakan mengikuti Bapak. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan mudah-mudahan mudah dipahami, diberi pemahaman dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baiklah, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kepahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, lanjut saja anak-anakku. Kita ke materi aja. Anak-anakku silakan kita sama-sama mengamati gambar berikut ini. Gambar 4.2 adalah seorang anak menyerahkan zakat fitrah kepada amil zakat. Amil zakat adalah panitia zakat atau petugas zakat itu sendiri. Yang kedua, 4.3 adalah jual beli. Gambar 4.3 adalah tentang jual beli. Ini adalah bentuk pekerjaan. Salah satunya adalah melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya 4.4, bekerja di kantor ini adalah bagian juga dari pekerjaan. Selanjutnya 4.5, bertani. Nah, ini juga adalah merupakan pekerjaan. Jadi manakala pekerjaan itu sudah mencapai nisab, batas waktu, maka wajib mengeluarkan zakat. Baiklah anak-anak sekalian, kita beralih selanjutnya yang ke B, memahami makna zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Apa yang dibersihkan? Harta kita. Karena di dalam harta kita itu ada harta orang yang tidak mampu. Ya. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Nisab adalah batas, ya, waktu selama 1 tahun dan ada ketentuannya, besaran zakat itu sendiri boleh dikeluarkan. Jadi zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya
macam-macam zakat. Jadi zakat itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Ulang, zakat itu terbagi menjadi dua. Pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menjelaskan yang pertama dulu zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan pokok lainnya sebesar 2,5 kilogram atau 3,5 liter tiap orang. Bahan atau bahan pokok makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat, yakni petugas atau panitia pengumpul zakat kepada orang yang berhak menerimanya atau yang tidak mampu. Biasanya pada amil zakat membagikan zakat fitrah menjelang Idul Fitri agar orang yang tidak mampu dapat bergembira bersama menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi anak-anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, jadi setiap jiwa itu wajib mengeluarkan zakat 2,5 kilogram. Biasanya kita bisa memakai uang dan kebanyakan dari kita adalah memakai beras, ya, 2,5 kilogram. Sekali setahun dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi seandainya dalam satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada adik, saudara laki-laki dan saudara perempuan, 4 semuanya, maka seorang kepala rumah tangga itu wajib mengeluarkan beras sebanyak 10 kilogram. Karena satu jiwa itu terhitung 2,5 kilogram. Kalau 4 berarti 10 kilogram. Ya. Selanjutnya, jadi zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Kita saling berbagi, itulah indahnya agama Islam. Adapun waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah masuk sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ya, itu adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Selanjutnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu sebagai berikut. Ada ketentuannya ya. Yang pertama adalah beragama Islam. Laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau usia lanjut. Ini adalah kewajiban orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama adalah tadi beragama Islam. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Orang berada, ya. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggung orang tua mereka masing-masing. Jadi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat fitrah, ya, kalau anak-anak itu adalah orang tuanya, kepala rumah tangganya. Jadi ayahnya. Selanjutnya yang ketiga, orang itu masih hidup sampai hari akhir Ramadan. Ya. Jadi inilah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama tadi beragama Islam, yang kedua memiliki penghasilan yang cukup, yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan.
Selanjutnya, zakat mal. Yang tadi sudah kita bahas bersama-sama adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal biasa juga kita kenal adalah zakat harta. Zakat mal disebut juga zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam waktu tertentu. Misalnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram 400.000, sekarang harga emas sudah mencapai 700 sampai 800 ya. Ini sebagai contoh. Jika harga emas itu 400.000 rupiah, nilai nisabnya adalah 45 gram dikali 400.000 rupiah. Sama dengan 34 juta. Jadi apabila dalam suatu keluarga itu memperoleh penghasilan 34 juta, ini harga 400.000 per gram. Karena dalam Islam itu 85 gram emas dikalikan harga emas sekarang. Apabila mencapai 34 juta, maka harus dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2,5%. Nah, tinggal dikali aja 2,5% dikali 34 juta, berarti yang harus dikeluarkan adalah 850.000 rupiah. Ini adalah perhitungan zakat. Bagaimana Pak kalau seandainya dalam 1 tahun itu, nisabnya kan dalam 1 tahun itu memperoleh harga 100 juta rupiah, tinggal dikali saja ya, kali 2,5%, berarti 100 juta kali 2,5% itu adalah 2.500.000 ya, seperti itu. Nah, maka itu yang wajib dikeluarkan. Kalau memiliki uang tabungan itu mencapai 100 juta, maka yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Itu adalah perhitungan ya, perhitungan dari pengeluaran zakat itu sendiri. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal. Syarat wajib zakat mal seperti berikut. 1. Pemilik harta adalah orang Islam. Jadi hanya orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat mal. Yang kedua, pemilik harta telah balik atau berakal, tidak gila. Jadi pemilik harta, orang yang punya harta itu sudah balik, sudah dewasa dan tidak gila. Ya, seandainya pemilik harta itu orang gila, ya tidak wajib. Yang wajib hanya yang berakal, yang waras, tidak gila. Selanjutnya, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nah, di sini nanti kita bahas anak-anakku ya. Apa sih harta-harta atau jenis-jenis harta yang wajib dizakati itu seperti apa sih? Nanti kita bahas. Selanjutnya, yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nisabnya ya, batas waktunya. Mencapai 1 tahun. Kalau sudah mencapai 1 tahun, dikali harga emas sekarang adalah kali 85 gram. Dikali saja. Kalau seandainya sudah mencapai nisab, sudah mencapai 1 tahun, dan sudah melebihi dari penghasilan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam,
maka itu harus wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, harta tersebut milik sendiri, yang jelas. Ya, kalau seandainya milik orang lain tidak boleh itu dizakatkan karena bukan hak kita. Harta harus milik sendiri. Baru bisa kita keluarkan zakat mal atau zakat harta yang kita miliki. Selanjutnya, jenis harta yang dizakati yang tadi, ya. Kita akan bahas satu persatu. Apa sih jenis harta yang harus kita zakati? Yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Apabila seorang keluarga itu mempunyai perhiasan emas yang disimpan itu mencapai 85 gram, maka itu wajib dizakati. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Nah, yang Bapak bahas tadi ya, apabila ada uang simpanan, seandainya 100 juta, maka dalam 1 tahun itu harus mengeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Dikali saja 2,5%, berarti 2.500.000. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, ini ya. Jelas sudah ya. Yang keempat, hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Ini juga adalah harta-harta yang wajib dizakati kalau sudah mencapai nisabnya. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Ini juga. Selanjutnya yang keenam, barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang tinggi nilainya. Jadi apabila contohnya si A menemukan harta seandainya nilainya 100 juta rupiah, maka si A harus mengeluarkan harta, harus dizakati hartanya, harta temuan itu. Ya, atau guci yang tinggi nilainya seandainya 1 M, maka juga harus wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya. Ya. Berapa zakatnya? Nah, zakatnya ini berbeda, ya. Berbeda. Zakatnya adalah 20%. Kalau barang temuan itu adalah pajaknya 20%. Kalau 100 juta, maka kali 20%, hasilnya adalah 20 juta rupiah yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, inilah jenis-jenis harta yang dizakati. Baiklah, anakku yang hebat-hebat, yang soleh-soleha, pada pertemuan kali ini hanya ini yang dapat Bapak sampaikan tentang makna zakat dan macam-macam zakat. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan sampai berjumpa kembali dan Bapak tutup. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.